posisi. Anaconda sedang menjulurkan lidah untuk mendeteksi sekeliling. Tepat di saat kami merasa sangat tegang, dia tiba-tiba bergerak. Ini pertama kalinya kami melihat secara langsung kecepatan anaconda. Hanya sekejap mata saja, sekujur tubuh anaconda ini mengeluarkan kekuatan yang dahsyat menyerang ke arah kami. Beberapa wanita ini langsung berteriak ketakutan, termasuk si penakut Hilda karena sangat panik. Dia bahkan menutup matanya dengan kedua tangan. Pang! Pada saat yang bersamaan, aku membidik posisi mata anaconda, dan tanpa ragu menembaknya. Matanya yang sangat besar, kecuali memang benar-benar sudah melewati kemampuan reaksiku, kalau tidak dalam keadaan dia menyerang, dan dalam jarak seperti ini, aku yakin tembakanku akan mengenai sasaran. Peng! Tiba-tiba muncul semburan darah di hadapanku. Anaconda itu mengerang kesakitan, tubuhnya yang sangat besar itu berputar dan menggeliat di tanah, sedangkan aku berteriak dengan keras agar semua orang mundur ke belakang. Anaconda itu sudah terluka, semuanya cepat lari. Aku menarik nafas dalam-dalam, tidak sempat menghiraukan yang lain, sementara anaconda itu mengamuk dengan gila. Aku bahkan tidak punya kesempatan memasukkan buah ambergris ke dalam mulutnya, hanya bisa berteriak dengan keras, lalu menarik tangan Elina, dan berlari dengan sangat kencang. Elina juga terkejut dengan situasi yang tiba-tiba terjadi ini. Saat aku berteriak dengan keras, dia baru merespon, segera bersamaku berlari menuju ke arah danau, sementara yang lain juga terus berlari. Setelah berlari beberapa lama, aku menoleh ke belakang, melihat tidak ada yang tertinggal, bahkan Vima yang biasanya paling lambat dan Hilda juga sudah berada di belakang kami, sedangkan anaconda itu masih di tempat semula tadi mengamuk dengan gila menabrak pepohonan di sekelilingnya, dan di mata kanannya muncul sebuah lubang yang besar. Sambil berlari aku berteriak, semuanya jangan hiraukan ular tersebut, terus berlari saja, kita coba menyeberangi sungai. Sekarang ini anaconda sedang terluka, tidak mungkin dalam waktu dekat bisa mengejar kita, jadi ini merupakan peluang bagus yang harus kita manfaatkan dengan Bob. Yang lain tidak berkata apa-apa, hanya sekilas menjawab iya. Beberapa wanita ini kekuatan fisiknya terbatas, jarak dari sini sampai danau diperkirakan 7-800 meter. Bagi aku, Alex, Foxhu tentu tidak masalah, tapi bagi mereka ini tentu tidak mudah. Aku langsung berhenti mendadak tanpa menunggu penjelasan dari Elina. Aku langsung menggendongnya berlari dengan kencang menuju ke arah sungai. Melihat tindakanku ini, Alex sedikit terkejut dan senang. Dia meniru caraku menggendong Gea di atas bahunya, mengikutiku di belakang, dan yang berada paling belakang adalah si lugu Foxhu. Dia terlebih dahulu berkata dengan sungkan, "Maaf ya Nona," lalu juga menggendong Kayla Han ke atas bahunya, lalu berlari dengan kencang. Namun baru melangkah tidak jauh, dari arah belakang muncul dua suara yang sudah putus asa. "Roman, apa yang ingin kalian lakukan? Kalian tidak boleh meninggalkan kami akan segera kembali." Nada bicara Hilda dan Vima penuh dengan keputusasaan, dan juga sulit untuk dipahami. Aku tidak punya pilihan lain, bergegas menoleh ke belakang, dan berkata, "Apa yang kalian inginkan? Ada banyak wanita di tim kami, jika harus menunggu kalian yang berlari dengan pelan, sementara anaconda akan segera mengejar kemari, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan saat dia sedang tidak fokus, semaksimal mungkin, berlari dengan kencang." Dan begitu aku selesai berbicara, Alex sambil bernafas terengah-engah berkata dengan suara pelan, "Benar, kalian tunggu kami, setelah mengantar Direktur Elina dan Gea, aku dan Roman akan segera kembali untuk membawa kalian." Vima dan Hilda tidak menjawab, hanya diam-diam berlari terus di belakang. Aku tahu kami berbuat demikian sangat bersalah pada mereka, tetapi tidak ada pilihan lain, situasi mendesak, hanya ini yang terbaik. Mungkin lebih baik menunggu masalah ini selesai baru dijelaskan. Aku berlari dengan cepat tanpa mempedulikan bahaya yang akan terjadi. Jarak sekitar 700-800 meter itu sudah semakin dekat. Kami melewati semak-semak, sehingga membuat badan kami dipenuhi dengan kotoran ranting kering dan dedaunan. Sementara di depan kami adalah sungai yang sangat lebar dengan air yang mengalir deras dan bergelombang.
Dan di saat ini, suara berisik yang berasal dari tempat kami berada sebelumnya mulai hilang dengan perlahan. Ekspresi wajahku berubah. Gawat, cepat lari, anakonda itu sudah hampir pulih dari lukanya. Namun di saat aku membalikkan badan, yang terlihat malah sungai yang mengalir deras dan bergelombang besar. Di kedua sisi sungai tidak ada alat transportasi air apapun, meskipun di sini banyak pepohonan, tapi tidak mungkin kami bisa dalam waktu singkat membuat sebuah perahu rakit di tepi sungai. Aku ragu sejenak lalu berkata, semuanya dengarkan aku, kita langsung menyeberangi sungai saja. Alex sedikit tidak paham kenapa harus langsung menyeberangi sungai. Kelihatannya terlalu beresiko. Kamu harus paham, hewan juga ada ruang lingkup wilayah tersendiri. Anakonda ini sangat kuat, tentu tidak akan membiarkan predator besar lainnya menguasai wilayahnya. Mengenai predator ukuran kecil, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Merasakan suara getaran anakonda yang hampir hilang, aku dengan cemas berkata, tidak ada waktu untuk menjelaskan lagi, semuanya cepat menyeberangi sungai. Kalian yang bisa berenang bawa mereka yang tidak bisa berenang. Sambil berkata aku menoleh ke belakang, akhirnya Hilda dan Vima juga telah tiba. Mereka tampak sedang memikirkan hal buruk dan kelihatan seperti ingin menyampaikan sesuatu. Aku berkata dengan suara pelan untuk menenangkan mereka, jarak puluhan meter tidak terlalu jauh, kalian percaya padaku. Aku pasti akan kembali menyelamatkan kalian. Vima menganggukkan kepala, tatapan matanya menunjukkan suasana hati yang kacau, yang belum pernah kujumpai sebelumnya, dan menurut kesan yang pernah kurasakan sebelumnya, tampaknya ada sedikit perbedaan. Hilda diam saja, aku melihat tepi sungai, menarik nafas dalam-dalam, menyuruh Elina memegang eratku. Tanpa ragu aku menceburkan diri ke dalam sungai. Karena hulu sungai adalah air terjun, jadi air sungai mengalir dengan deras dan hutan di pulau ini juga sangat aneh, bisa memperkuat kebugaran fisikku, sehingga sekarang ini aku tidak merasa lelah meskipun sedang menggendong Elina, dan merasakan semua jadi teratasi dengan mudah. Waktu begitu mendesak, walaupun berada di dalam air mengalir, tapi aku sudah mendengar suara samar-samar gemeresik dari arah hutan di belakangku. Seketika aku merasa takut dan nyeri. Dan untungnya, sungai ini sama persis seperti yang kuduga, karena anakonda adalah berada di bagian puncak atas dari rantai makanan, dan tidak ada hewan predator besar lainnya, juga disebabkan air sungai mengalir dengan deras, sehingga ikan yang terlihat pun hanya beberapa ekor saja. Aku meletakkan Elina yang sekujur tubuhnya telah basah di tepi sungai, lalu menyerahkan senapan kepadanya, dan berkata, jika ada bahaya mengancam gunakan senapan ini untuk melindungi diri. Pakaian Elina berantakan, rambutnya kusut tapi justru kelihatan ibih feminim, sehingga membuat orang tidak bisa menahan diri harus peduli padanya. Aku melihat ke arah belakang, lalu berkata, aku akan pergi menyelamatkan Hilda dan Vima, tunggu aku kembali. Selesai berkata aku langsung terjun ke dalam sungai karena sudah memiliki pengalaman, jadi kecepatanku kali ini jauh lebih cepat dari yang tadi. Dan mungkin karena perubahan mentalitas, aku telah 2 kali terjun ke dalam sungai, sementara Alex dan Fox Hu yang membawa Gea dan Kayla baru sampai di tepi sungai. Sambil berenang aku berteriak, Alex sialan, cepat sedikit. Jangan membuang waktu. Belum selesai aku berbicara, dari arah dekat hutan terdengar seperti suara roller berjalan, memotong rumput keras dan cepat. Kalian berdua cepat lompat kemari. Ekspresi wajahku langsung berubah drastis. Mendengar suara getaran yang keras dari bawah tanah, aku tahu ini karena anakonda sedang mengamuk. Saat ini dia sedang menuju ke arah tempat berbahaya yang kami tinggalkan tadi. Aku merasa tegang, berteriak dengan keras, kalian cepat lompat ke sungai, jangan takut, aku akan menyambut kalian. Vima dan Hilda saat ini juga telah mendengar sendiri suara yang mengerikan dari arah belakang, muka mereka sangat pucat sekali, lalu saling memandang, kemudian langsung melompat ke dalam sungai. Karena alasan jarak, untung saja aku telah berenang sampai ke tepi sungai, masing-masing tanganku, menyandarkan mereka ke pinggang kiri kananku, merangkul pinggang mereka, kedua kakiku berayun dengan kuat, berusaha menjaga agar mereka tidak tenggelam, tapi karena arus sungai yang deras dan beban yang tiba-tiba meningkat, kecepatanku menjadi berkurang.
Saat ini Alex juga serius dan tidak ceroboh, dia juga melompat ke dalam sungai, sementara aku berusaha membawa kedua wanita ini berenang sampai ke sisi seberang tepi sungai. Dan semak-semak di jalan berbatu di belakang kami akhirnya mulai bergetar kembali. Sial, merasakan suara berisik di belakang, gerakanku menjadi lebih gesit, dengan cepat sudah berenang sampai seperempatnya, dan Alex juga berada tidak jauh dariku, jarak kami sangat dekat. Sudahlah, Roman, kamu bawa Hilda pergi, turunkan saja aku di sini. Dari arah sebelah tangan kananku tiba-tiba muncul suara, rupanya berasal dari Vima yang sudah putus asa. Cepat lepaskan aku, jika tidak kita semua akan mati. Lepaskan aku, biar aku sebagai umpan anaconda, jika dia telah memakanku, seharusnya tidak mungkin memakan kalian lagi. Aku tidak menghiraukannya, masih terus berusaha berjuang. Bukannya tidak mau menyetujui keinginannya, alasan paling utama adalah, sepanjang jalan ini kami telah berlari dan berenang, dari sebuah pulau yang bagus ini, telah membuat kami menjadi triathlon, walaupun aku benar-benar seperti Roman, tapi saat ini kekuatan fisikku juga mulai tidak sanggup bertahan lagi. Terlebih lagi dua wanita yang kubawa ini tidak pandai berenang, tapi aku ini tidak bodoh, tidak akan membuang tenaga begitu saja melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Hal yang tidak terpikirkan adalah, Hilda malah melanjutkan pembicaraan, tidak bisa, kalau begitu lepaskan aku. Roman, kamu cepat bawa pergi Vima, sampai ke sisi seberang sungai kalian sudah aman dan selamat. Tidak, lepaskan aku saja. Tidak, aku adalah orang paling tidak berguna dalam tim, biarkan saja aku yang mati. Yang membuatku putus asa adalah, di saat situasi begini, kedua wanita yang ada dalam gendonganku ini, mulai bertengkar hanya karena alasan ini. Aku merasa kekuatan fisikku sudah mulai melemah, sedangkan kedua wanita ini mukanya pelan-pelan memerah karena bertengkar tadi. Dalam hatiku diam-diam memarahi dua wanita bodoh ini berkali-kali. Pada waktu bersamaan, akhirnya aku melihat ada harapan, karena Alex telah tiba di hadapanku, dan tanpa berkata apapun langsung menggendong Hilda. Muka Hilda sangat senang, bagus sekali, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Vima juga dengan gembira menatapnya, kemudian menatapku. Alex tahu saat ini lebih baik untuk tidak berbicara, sedangkan aku merasa bebanku berkurang, tapi segera kehilangan stamina dan tidak tahu dari mana bisa memperoleh kekuatan lagi. Tiba-tiba energi semangat menerpa, sehingga aku melanjutkan membawa Vima berenang menuju sisi seberang tepi sungai. Kami semua hanya diam saja dan tidak ada yang memberi tanggapan apapun. Lalu kedua wanita ini kembali memulai pembicaraan. Dalam hati mereka emosi tidak karuan, ketika ingin memarahi orang. Elina sudah berkata dengan tidak segan-segan, apakah kalian berdua ingin mati? Di saat seperti ini masih berantem. Juga menyuruh Roman dan yang lainnya mengikuti keinginan kalian. Selama ini Elina sama sekali tidak pernah bertemperamen dingin, tapi saat ini sekali dia marah, membuat mereka berdua terkejut dan langsung terdiam. Aku dan Alex merasa beban kami berkurang banyak, kemudian melihat jarak sisi seberang hanya ada sepertiga perjalanan lagi, bisa dikatakan hanya beberapa meter jauhnya, tapi akhirnya si anaconda sekali lagi muncul di belakang kami. Aku melirik dengan sebelah mata, hanya terlihat sebuah bayangan yang kekar dan tegap di tepi sungai. Dengan kepala penuh darah, anaconda ini tidak ragu untuk masuk ke dalam air. Saat aku memperhatikannya, setengah badannya sudah masuk ke dalam sungai. Brengsek, anaconda telah datang. Aku memaki dengan keras, di saat bersamaan merasa kesejukan dari punggung langsung naik ke ubun-ubun, kedua kaki berayun dengan kecepatan tinggi. Ternyata Alex memperhatikan hal ini juga. Hampir di saat aku berbicara, lalu kami berdua seperti kehilangan setengah kesadaran, dan kami tidak tahu harus bagaimana lagi, hanya bisa dengan secepatnya berenang menuju sisi seberang. Vima dan Hilda saat ini juga terkejut ketakutan sampai seluruh tubuh gemetaran, tapi berhasil disadarkan oleh Elina. Mereka sama sekali tidak berani bersuara, hanya bisa menutup mata. Fox Hu, Elina dan Kayla Han juga sangat panik. Mereka mengambil tali yang dilemparkan oleh Gea,
dan melemparkannya lagi ke arah kami. Alex secara refleks langsung menangkapnya. Di bawah gabungan kekuatan 3 orang, dalam 2-3 kali sudah berhasil menarik Alex dan beberapa orang naik ke tepi sungai. Elina lalu melemparkan lagi tali tersebut ke arahku. Belum sempat aku terima, terlihat dari sudut mata tidak jauh dari belakangku, sebuah bayangan hitam besar sedang mengamuk dengan gila. Aku sudah merasakan ketakutan yang luar biasa, namun ketika mencapai titik puncak, aku malah tidak takut lagi pada kematian. Karena saat ini Vima memeluk eratku, dan sebelah tanganku menggenggam erat tali tersebut, maka aku menggunakan sebelah tangan lagi meraba bagian pinggangku untuk mengambil tas tahan air yang terbuat dari usus babi hutan. Di dalam tas tersebut berisi buah berwarna merah. Saat ini yang lain sudah naik ke darat. Di dalam sungai hanya ada aku dan Vima, sementara Alex, Foxhu, dan Elina panik dan putus asa sehingga apa yang mereka katakan tidak kedengaran jelas olehku. Hanya terlihat mulut mereka sedang komat-kamit, muka mereka pucat, dan yang terdengar olehku adalah suara air deras yang sedang mengalir. Aku dengan mahir membuka tas tahan air tersebut, tapi tidak langsung mengeluarkan isi dalamnya. Aku meremas tas tersebut dan tiba-tiba menoleh ke belakang ketika mereka bertiga berusaha menarikku ke pantai, dan kebetulan sekali berpapasan dengan bayangan hitam yang terus mengejar, dan meloncat keluar dari air, yang ternyata masih si anaconda. Anaconda tiba-tiba membuka mulutnya dengan lebar, bau mulutnya hampir tercium olehku, gigi gerahamnya yang tajam muncul di hadapanku. Aku menelan ludah, tidak tahu lagi harus bagaimana, dengan sekuat tenaga melemparkan tas tahan air yang kupegang tadi, dan karena jarak yang sangat dekat kemungkinan lemparanku tepat sasaran. Pada saat berikutnya, buah berwarna merah dari tas tahan air masuk ke dalam mulut anaconda, membuatnya seperti merasakan sesuatu. Sebenarnya hanya butuh waktu tidak lama untuk membunuhku, bahkan sekejap saja, apalagi dengan jarak yang sangat dekat. Tapi karena gabungan kekuatan 3 orang, akhirnya berhasil menarikku sampai ke tepi sungai. Vima menyadari kalau dia sudah berada di daratan, bergegas membuka matanya, berusaha bangkit, dan menarikku. Aku belum sempat berdiri, hanya terlihat Elina dan yang lainnya masih dalam keadaan panik melihat ke dalam sungai. Pandanganku juga beralih ke sana. Mulut anaconda tidak tahu kapan akan tertutup kembali, sebelah matanya masih berupa lubang hitam berdarah dan dagingnya telah membusuk, tapi jika dibandingkan keadaan saat di hutan dengan sekarang, sangat berbeda jauh dan hampir tidak sebanding. Waktu di hutan, anaconda meskipun terluka tapi masih memiliki kekuatan yang tak terbatas. Satu kepakan saja sudah bisa merobohkan sebatang pohon besar. Tetapi berbeda dengan sekarang ini, anaconda itu tidak bersuara, dia langsung meronta-ronta dalam sungai, seperti ada sebuah tangan besar yang tak berwujud di udara, sedang memutar badannya menjadi sebuah bentuk aneh yang tak terbayangkan.